Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa BRTV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di acara Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Bersama saya Gifari Firdaus sebagai host pada episode Lentera Islam kali ini. Dan pada episode Lentera Islam kali ini kita sudah bersama Ustadz kita atau guru kita, yaitu Ustadz Jagaswara. Ya. Assalamualaikum Ustadz sebelumnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah. Hanya nikmat sehatlah yang paling kita butuhkan, yang paling utama. Jadi kalau kita sehat, insya Allah semua aktivitas bisa kita laksanakan. Masya Allah. Perjalanan lancar Ustadz ke sini ya? Lancar Alhamdulillah, walaupun sedikit gerimis mengundang. Ya. Mudah-mudahan gerimisnya mengundang kebarokahan. Kebarokahan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, baik, pemirsa, alhamdulillah. Baik, pada Lentera Islam episode kali ini kita akan membahas tema mengenai jadikan sholat dan sabar sebagai penolong. Nah, Ustadz Jaka, pada tema kali ini kira-kira apa nih Ustadz yang bisa diambil hikmahnya? Jadi, jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Mungkin ada yang bisa disampaikan Ustadz sebelumnya. Ya, jadi ketika kita mengalami musibah, permasalahan, apalagi yang namanya galau, bersedih, dan berduka, itu pastinya ada. Jangankan diri kita aja, Rasulullah SAW pernah bersedih dan berduka. Yang dikhawatirkan itu, kesedihan, kedukaan, bukan malah menjadi sesuatu kebaikan, malah menjadi bertambah kezoliman, kesesatan, dan lain sebagainya. Makanya kita sering mendengar lagu, berduka boleh berduka, sedukanya saja. Itu Bang Haji, pesannya seperti itu. Semua tuh harus punya duka, punya masalah gitu ya. Tapi tema kita pada saat ini adalah dengan masalah itu kita akan tertolong dengan dua hal tadi, mudah-mudahan gitu. Kira-kira seperti itu. Oh, baik Ustaz. Jadi kalau ya namanya hidup pasti ada masalah. Nah, yang terpenting adalah bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Sekali, ya. Nah, mungkin ada nggak Ustaz tips-tips untuk mengatasi masalah Ustaz? Seperti biasanya kadang kalau kita udah dikasih masalah tuh suka meledak-meledak nih Ustaz. Kayak baik. Gimana? Kalau begitu nanti saya akan sapa pemirsa dan akan mukadimah dulu ya, biar pemirsa juga tahu tentang tema ini. Oh iya baik, kita belum mukadimah juga nih maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di awal tadi pembicaraan dengan host kita tentang sesuatu yang terjadi di dalam diri kita tidak semuanya baik. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menginstruksikan di dalam Al-Qur'an yang mulia itu tentang apa yang akan terjadi kepada diri kita. Sebagaimana Allah firmankan di dalam Al-Quran, para pemirsa, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Yang artinya Allah firmankan, katanya, akan aku timpakan kepada kalian semua rasa takut, rasa kekurangan buah-buahan, kekurangan harta, pokoknya sesuatu yang tidak enak. Padahal ujian Allah itu wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah. Bukan hanya yang tidak enak, yang sakit, yang kurang,
yang meninggal dunia, tapi semuanya adalah ujian. Harta, pangkat, jabatan, kedudukan, semuanya adalah nilai ujian. Tetapi ketika manusia dihadirkan dengan sesuatu yang menyakitkan, bahkan hingga termenung lama, maka kemanalah obat yang hendak kita cari agar senantiasa tidak mengambil satu pelampiasan yang lebih parah. Ketika manusia ditimpa musibah, larilah akhirnya ke klub malam, kemudian mabuk-mabukan, terhanyut di dalam noda dan dosa. Bukan fafirru ilallah, kembali kepada Allah. Ini yang kita khawatirkan ketika manusia ketika mendapatkan musibah, sesuatu hal yang tidak baik, maka dia berlari kepada suatu hal yang lebih tidak baik. Maka tema kita pada saat ini adalah jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Begitu. Masya Allah, ya. Jadi seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Ustadz kita, jadi yang namanya hidup itu pasti selalu ada masalah, selalu ada ujian. Nah, tergantung bagaimana kita untuk menyikapinya. Betul sekali. Gitu ya. Tapi kadang ada juga nih Ustadz yang menyikapinya tuh malah semakin buruk seperti yang Ustadz bilang ya, ke klub malam atau ke yang lain. Bukannya malah semakin mendekatkan diri kepada Allah. Itu banyak yang seperti itu. Makanya tema ini juga ketika Allah memberikan ujian musibah, sebetulnya orang yang diuji itu adalah orang yang disayang Allah. Jadi ketika orang mendapatkan ujian itu, biasa mereka mengatakan, saya kan sholat, saya kan puasa, saya sedekah. Kenapa ujian itu sampai ke saya, bukan sama orang yang tidak sholat, bukan sama orang yang maksiat? Nah, hal ini dijawab tuh sama Allah melalui hadis qudsi. Allah menegaskan, intoliku ila abdi fasubbu alaihil bala'a sobba. Hai malaikatku, berangkatlah kamu kepada hambaku yang sana itu. Malaikat melihat, hamba yang sana itu ahli ibadah ya Allah. Dia ahli sujud, ahli taat, ahli tasbih. Kenapa tidak kepada orang yang di sana yang ahli maksiat, yang durhaka? Apa jawab Allah? Inni uhibba an asma'u sauta. Justru aku ingin mendengarkan. Hamba yang aku uji itu adalah hamba yang aku cintai. Idza ahabba abdan ibtalahu. Di mana mereka cinta kepadaku akan aku uji. Maka Allah menguji itu, Allah ingin lihat, ingin dengar apa yang diucapkan oleh orang yang mendapatkan ujian itu. Masya Allah. Jadi tidak lain itu sebenarnya tujuan dari ujian tersebut itu adalah agar Allah itu lebih mendengar suara kita lagi sebagai hambanya, karena Allah itu sayang. Ya, begitu setelah diuji apa parah, apa makin apa makin dekat atau semakin parah. Betul sekali ya. Ya, baik. Mungkin setelah ini kita akan bahas mungkin tips sabar seperti apa nih, Ustaz. Betul Jadi sekali. untuk menghadapi ujian itu sabar yang seperti apa nih, Ustaz? Betul. Jadi tipsnya. Tapi setelah jeda yang berikut, tetap bersama kami di Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna.